Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara balik nama kendaraan bermotor serta berapakah biaya balik nama tersebut. Nah, buat teman-teman yang akan melakukan balik nama kendaraan bermotor, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip supaya teman-teman jelas semuanya, karena memang agak rumit ya, tapi nggak serumit itu juga. Yang penting teman-teman jangan skip-skip aja, pasti jelas ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Pasti banyak banget teman-teman yang bertanya-tanya, berapa sih biaya balik nama kendaraan bermotor itu? Sebenarnya juga tidak serumit yang dibayangkan ya teman-teman. Namun sebelum datang ke Samsat, ada baiknya teman-teman itu mengetahui terlebih dahulu cara dan juga persyaratan serta berapa sih biaya yang harus teman-teman siapkan jika teman-teman akan melakukan balik nama kendaraan bermotor, supaya bisa mempersiapkan dananya terlebih dahulu, juga mempersiapkan syarat-syaratnya supaya nggak bolak-balik gitu maksudnya ya. Oke, berikut ini dokumen-dokumen yang perlu teman-teman persiapkan, yaitu yang pertama itu STNK asli dan juga fotokopi, kemudian BPKB asli dan juga fotokopi, kemudian STNK maksudnya KTP asli dan juga fotokopi, dan yang keempat itu kwitansi jual beli ya. Kalau misalnya teman-teman itu nggak punya kwitansi jual beli, teman-teman itu bisa bikin ya. Caranya itu kayak gini, contohnya itu kayak gini, teman-teman bisa bikin sendiri, nanti ditandatangani oleh penjual. Dan di kwitansi itu juga teman-teman harus menjelaskan ya, untuk nomor rangkanya, untuk beli apanya itu harus detail ya. Seperti contoh inilah, teman-teman bisa bikin kayak gitu. Balik nama di Samsat tujuan teman-teman. Jadi untuk mutasi masuk ini sekalian balik nama. Kalau misalnya teman-teman itu nggak perlu mutasi, ya udah balik nama aja. Kita datang ke kantor Samsat tujuan, teman-teman datangi loket cek fisik kendaraan dan serahkan semua berkas persyaratannya beserta surat jalan kepada petugas loket. Dan teman-teman juga melakukan cek fisik ya. Cek fisik ini jangan lupa harus difotokopi juga. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya ternyata kendaraannya ini nggak bisa teman-teman hadirkan, teman-teman bisa menggunakan cara cek fisik bantuan. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa search di Google cara cek fisik bantuan ya. Oke, kemudian teman-teman setelah itu menuju loket mutasi untuk mendapatkan rekomendasi dari Polda atau Polres. Jika Poldanya jauh, maka melakukannya di Polres ya. Kemudian teman-teman melakukan pembayaran PNBP, pembuatan STNK baru itu sebesar 100.000 untuk motor dan 200.000 untuk mobil. Kemudian untuk pembuatan TNKB atau plat nomor kendaraan itu 60.000 untuk motor dan 100.000 untuk mobil. Kemudian biaya BBNKB sebesar 150.000, atau kalau untuk mobil itu 1% dari harga mobil ya. Nanti di sini kita suruh nunggu 1-2 minggu, itu tergantung Kapolresnya sibuk atau enggak, atau tergantung kebijakan Samsatnya ya. Nah, jika kita melakukan mutasi dan kendaraannya belum atas nama kita, maka ini akan otomatis dibalik nama ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengurus balik nama lagi, nanti tinggal bayar biaya balik namanya aja. Dan kadang ada di daerah tertentu tuh, kalau sedang ada program balik nama gratis, itu kita nggak perlu bayar biaya balik namanya. Kalau bayar biaya balik namanya itu 1% dari NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor. Ini teman-teman bisa cek di Samsat ya untuk nilai NJKB-nya ini. Jadi bukan kita yang mengira-ngira sendiri ya nilai jual kendaraannya. Setiap Samsat itu udah punya standarnya masing-masing gitu ya. Oke, kemudian teman-teman mengambil formulir pendaftaran di loket formulir dan isi formulir sesuai dengan berkas. Kemudian nanti serahkan ke petugasnya di bagian mutasi. Nanti teman-teman menuju loket progresif untuk mengetahui progresif kendaraannya. 2 minggu kemudian teman-teman datang lagi ke Samsat. Terus kemudian teman-teman menuju loket BPKB untuk melakukan pembayaran PNBP, penggantian BPKB baru di loket bank, dan menyerahkan BPKB asli dan juga fotokopi berkas untuk selanjutnya diproses penggantian BPKB baru atas nama pemilik baru. BPKB bisa diambil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh petugas yang berwenang ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti mungkin beda-beda setiap daerahnya.
Apabila mutasi masuk atas nama tetap, hanya akan dilakukan pencatatan dan registrasi pada BPKB tanpa ada penggantian BPKB baru. Jadi cuma dicatat aja di BPKB yang lama ya. Biaya pembuatan BPKB barunya ini sebesar 225 untuk motor dan 375.000 untuk mobil ya. Kemudian nanti teman-teman menuju loket pendaftaran mutasi masuk untuk mendaftarkan dan pendataan. Kemudian teman-teman menunggu panggilan untuk pembayaran pajak di loket pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nanti teman-teman menunggu panggilan untuk pengambilan STNK, SKPD dan juga TNKB di loket penyerahan, dan teman-teman kembali ke loket BPKB untuk mengambil BPKB baru sesuai dengan tanggal pengambilan. Untuk BPKB ini pengambilannya biasanya di Polres ya teman-teman, bukan di Samsat. Jadi beda untuk BPKB ini. Kalau untuk STNK-nya sama plat nomornya nanti teman-teman ambilnya di Samsat. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita bahas untuk rincian biaya balik nama kendaraan bermotor ya. Sebagai berikut. Ini untuk motor ya, ini saya contohkan supaya teman-teman itu lebih gampang nanti ngira-ngiranya. Ini contohnya Honda Beat 2021 dengan nilai jual 15 juta. Teman-teman itu perlu membayar PKB atau pajaknya, pajak kendaraannya itu sekitar mungkin 175 ribuan. Kemudian SWDK LLJ 35.000. Kemudian pembuatan STNK baru 100.000. Pengesahan STNK-nya itu kalau motor 25.000 ya. Kemudian pembuatan TNKB atau plat nomor 60.000, kemudian pembuatan BPKB barunya 225.000 dan biaya BPNKB-nya 150.000. Ini sekitar 1% dari nilai jual kendaraannya ya. Oke, jadi total mutasi masuk dan balik nama Honda Beat 2021 itu adalah sebesar 770.000. Kemudian untuk mobil ini contohnya Honda Brio 2010 dengan nilai jual 100 juta. Maka teman-teman membayar PKB-nya sekitar 2 jutaan. Teman-teman bisa cek berapa ya nanti. Atau kemudian yang kedua SWDK LLJ-nya 153.000, pembuatan STNK barunya 200.000, pengesahannya 50.000, pembuatan TNKB atau plat nomornya 100.000. Terus kemudian pembuatan BPKB barunya 375.000 dan biaya BPNKB-nya 1 juta. Ini sekitar 1% dari nilai jual kendaraannya. Jadi kalau di total untuk mutasi masuk dan balik nama Honda Brio 2010 itu sebesar 3.868.000. Nanti teman-teman bisa ganti-ganti sendiri sesuai dengan kondisi kendaraan teman-teman ya. Jadi nanti pajaknya teman-teman bisa ganti gitu sesuai dengan list ini. Ini simulasinya kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin bertanya-tanya berapa sih biayanya dan gimana sih caranya, sekarang mudah-mudahan ada pencerahan gitu ya supaya teman-teman lebih pede untuk datang ke Samsat. Oke gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, nggak usah sungkan, langsung komen aja di bawah ini atau bisa langsung DM ke Instagram Evi Wahyu. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like-nya, dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya.